Welcome to Suara Rakyat Channel. Demak itu dijustifikasi sebagai negara yang kesultanan yang minim jejak, masanya pendek, dan hanya sebagai selingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahyar M. Permana di Suara Ahyar, dan kita ada di ruang tamu tempat saya berbincang dengan tamu-tamu saya tentang aktivitas mereka, tentang hal-hal yang menarik pada diri mereka. Dan tamu saya kali ini spesial, dia datang dari Kesultanan Demak. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Doni Ali Romdoni. Ini peneliti Kesultanan Demak ya. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu hadir di ruang tamu ada peneliti Kadipaten Jipang, levelnya Kesultanan. Dan nyambung dengan Jipang Panolan. Oke. Soal penelitian Kesultanan Demak. Kesultanan Demak itu kan di pengertian banyak orang, salah satu yang disebut sebagai kesultanan yang agak sulit dilacak jejaknya. Iya. Benar atau enggak itu? Iya, Mas. Iya, menarik ini. Demak tidak hanya sulit dilacak jejaknya, tapi Demak hari ini orang-orang memahaminya sebagai kesadaran hari ini yang Demak tidak lagi menjadi kesultanan tapi menjadi distrik atau kabupaten. Ini efeknya besar, Mas. Karena kesultanan itu nama negara. Kesultanan itu negara Nusantara dan eksis pasca Majapahit. Tentu imajinasi kita, bayangan kita, Demak itu kalau tidak seimbang sebesar Majapahit itu lebih sedikit lebih di bawahnya atau bisa melebihi Majapahit dalam beberapa hal. Tetapi karena hari ini kita menemukan Demak sebagai distrik kabupaten, orang mengira Kesultanan Demak luasnya sama dengan segitu, Kabupaten gitu. Demak. Nah ini kekacauan yang serius menurut saya. Oke, kita mulai dulu dari luasan, Mas. Sejauh yang diteliti Mas Doni, luasan Demak itu hingga seberapa? Kesultanan Demak maksud saya. Iya, saya bisa menjelaskan, bisa menjawab pertanyaan ini dengan memberikan keterangan sampai seberapa luas, berapa jauh hegemoni atau pengaruh Demak itu ada di titik-titik di bagian di belahan wilayah Nusantara. Maka dari sini kita tahu bahwa pengaruh Demak itu membentang dari timur ke barat. Timur kita tahu bahwa ekspansi Kesultanan Demak sampai di timur itu setidaknya jejaknya hari ini ditandai dengan Islam Sasak, Sade, yang itu dibawa oleh Lombok, yang itu dibawa oleh Giri, Sunan Giri. Itu jangkauan pengaruh tradisi keislamannya sampai Islam Sade, yang ada Islam Wetu Telu itu. Kemudian geser ke barat sedikit, kita tahu Ternate. Ternate Tidore itu ada kesultanan yang juga efek dari ekspansi atau perluasan para elit dari Demak. Dari Lombok kemudian Ternate Tidore kita tahu di Sulawesi, ya pada masa Banten. Nanti geser lagi di Banjar. Kesultanan Banjar eksis setelah Kalimantan ya? Iya, Kalimantan setelah berkomunikasi, mengirimkan delegasi, berdiplomasi politik, sosial, budaya dengan Demak. Dari Banjar nanti Malaka kita tahu. Malaka saat itu adalah jalur yang mau tidak mau harus dilalui oleh orang-orang dari barat untuk mengambil rempah ke timur. Dan itu Demak hadir di sini. Saya hadir bahkan mengontrol. Kesultanan Demak membiayai pengiriman angkatan laut, pasukan angkatan laut ke Malaka ini tidak main-main. 4 kali
dengan pembiayaan yang serius. Yang populer 2 kali ya? Yang populer 2 kali, 4 kali. Jadi Pati Unus 2 kali, Kalinyamat 2 kali. Dan itu rentangnya panjang sekali. Itu belum bantuan yang dikirim Demak kepada negara-negara sahabat yang memang membutuhkan Demak untuk juga menghadapi serangan Malaka yang saat itu sudah dikuasai oleh Portugis, oleh Eropa. Jadi Lombok, kemudian Ternate Tidore, Sulawesi, Banjar, Malaka, kita tahu ada Banten dan juga Cirebon. Ini sekutu dekat. Ya. Belum lagi Palembang yang Raden Fatah sendiri sebagai Sultan Demak pertama itu besar dari Palembang. Tentu ada hubungan yang dekat antara Demak dengan Palembang. Nah, di ujung barat Pasai, Di Aceh ya? di Aceh itu mengirimkan sampai wafatnya Kanjeng Sunan Prawoto, Terah Demak ke 1, 2, 3, 4. Jadi Lajer Putra itu masih berkirim surat ke Demak untuk meminta bantuan karena elit-elit Malaka kemudian termasuk Pasai terdesak. Prawoto. Ini orang sabar ini. Nah, dari sini Mas, dari kehadiran Demak di sini, maka boleh saya menegaskan pengaruh Demak hampir sebesar Nusantara itu sendiri. Bahkan kan bisa lebih karena hari ini Malaka tidak menjadi bagian dari Nusantara. Nah, serupa juga dengan Majapahit gitu ya. Oke. Ya. Ini memang luar biasa, ini sebetulnya tonggo kampung. Bedanya saya di sisi utara, kami sama-sama dari Pati, Mas Doni ini lebih ke sisi selatan, di Prawoto persisnya ya. Iya. Mas Akhyar itu di pelabuhan, di terbuka kota, saya pedalaman, jadi ada masalah. Tapi pusat Kesultanan Demak. Ya. Jadi di Prawoto ini agak dekat dengan Kudus ya. Iya. Berbatasan kan ya? Iya, secara geografis lebih dekat dengan Kudus hari ini. Nah, ini buku Mas Doni sempat jadi perbincangan soal Istana Prawoto. Bahwa di buku itu disebut bahwa pusat Kesultanan Demak adalah di Prawoto. Ini kan untuk mengejutkan, kok orang yang Demak? Bagaimana itu? Iya, saya harus hati-hati ya bicara ini. Hati-hati artinya 2000 Ben hati-hati ngombe kopi saya. 2018 buku itu dipublish. Tapi sebetulnya saya sudah mulai menulis tentang Prawoto dan hubungannya dengan Demak itu sepanjang saya belajar di perguruan tinggi. 2001 di UIN ya? Di UIN Wali Songo. Saat itu waktu IAIN itu Wali Songo. masih IAIN Masih ya? IAIN. Sepanjang ini penting penegasan soal UIN atau IAIN ini soal umur. Iya, saya generasi IAIN. 2006 saya lulus. Iya. Sejak itu saya memang ketemu dengan literatur, bersentuhan dengan literatur yang membahas Prawoto dan hubungannya dengan Demak. Ya, sepanjang itu saya melakukan pengamatan, membaca literatur, kemudian mencocokkan dengan kondisi faktual di tempat saya. Nah, dari sini saya menegaskan bahwa Prawoto adalah tidak lain dari pusat Demak itu sendiri. Ini pelan-pelan karena yang saya hadapi adalah publik yang kesadarannya hari ini, Mas. Itu tidak mudah. Saya mengetahui. Kalau ada teman-teman untuk diajak balik gitu ya? Iya, itu tidak mudah. Okay. Tidak mudah, saya tahu. Maka harus pelan-pelan dan ini persoalan Indonesia sebetulnya. Persoalan sejarah kita. Saya tidak sedang ingin menggeser Kabupaten Demak, tidak. Kabupaten Demak tetap Kabupaten Demak. Tapi Kesultanan Demak saya katakan itu negara. 200 bagian dari tahun, catatan sejarah gitu. Iya, 200 tahun misalnya yang akan datang ketika Indonesia ini dicari. Indonesia di mana? Ketika ada Kabupaten Indonesia misalnya. Kabupaten Indonesia itu apakah di Simpang 5, apakah di Cirebon, apakah di Ternate, Tidore, di Nabire? Maka semuanya tidak. Karena Indonesia itu negara. Negara ketika hari ini jadi kabupaten, distrik yang ada di sepanjang jalan Pantura Pulau Jawa,
maka itu tidak cukup kuat mewadahi negara Kesultanan Demak. Okay. Maka ini dulu harus difahami. Ya. Ketika kita sedang berebut Demak itu di mana dan imajinasi kita terbatas hanya sebagai distrik, itu justru meremehkan kedaulatan sejarah Nusantara di masa lalu. Ini dulu. Nah, satu itu. Yang kedua, membicarakan Demak, membicarakan Majapahit, geografis, kondisi permukaan bumi setiap waktu bergeser juga harus disadari. Ya, kalau Demak itu dikabarkan memiliki jalur perairan yang kondusif, agak tenang untuk media, untuk ruang Pelayaran. negosiasi, pelayaran, kemudian Mas, Perdagangan. Gitu. perdagangan. Nah, itu sebenarnya tidak lain adalah Selat Muria yang masih Ya, aktif. saya kira ini perlu diperbincangkan nanti ya, agak belakangan ya, soal karena di catatan-catatan yang sering diunggah oleh Mas Doni ini juga ada pembicaraan soal ketika Muria masih terpisah Dengan Pulau Jawa. dengan Pulau Jawa. Oke, lanjut. Nah, maka dari itu kondisi masa lalu itu harus dikaji pelan-pelan supaya terpisah dengan hari ini. Ini supaya kita tidak pangling. Itu yang pertama. Yang Supaya salah paham gitu lah ya. iya, supaya tidak salah paham. Kok dikira iki ngedekno. Kesultanan Dewi itu. Dan ini saya diingatkan beberapa orang, Mas, nggak usah neko-neko ya, nanti panjang urusannya katanya. Iya. Oh tidak, ini kajian akademik. Yang kedua, ini teman-teman audien boleh memiliki pemahaman yang berbeda. Tetapi saya membaca beberapa literatur yang diterbitkan oleh beberapa antropolog, misalnya Demak itu dijustifikasi sebagai negara yang kesultanan yang minim jejak, masanya pendek, Ya. dan hanya sebagai selingan. Nah, itu cek Kayak transisi gitu ya. transisi, bahkan selingan. Ada subjudul di buku yang ditulis oleh sejarawan berpengaruh di Indonesia. Itu subjudulnya berbunyi Demak sebagai selingan. Nah, ini Selingan setelah makan besar bernama Majapahit. Majapahit dan Mataram setelahnya. Dan Mataram. Oke. Ini bagi saya masalah. Kenapa? Tonggak hari ini setelah ratusan tahun Nusantara diasuh oleh Eropa, biasanya diasuh ya, ratusan tahun. Apik pilihan katanya. Ya. Hari ini kita menemukan Indonesia tuh masih Muslim majority, umat Islam sebagai mayoritas. Ini tentu ada proses konversi dari pra menjadi Muslim yang unik, yang kokoh, dan itu saya tegakkan masa Demak. Bukannya sebelum Demak, Majapahit belum dimulai sudah, tetapi syariat Islam, umat Islam, elit Muslim itu bisa menginterpretasikan, mengejawantahkan, mengekspresikan ajaran Islam pada masa Demak, karena piranti negara, proses transformasi keilmuan Islam saat itu hampir dikatakan sempurna. Itu pada masa Demak. Ya. Nah, nggak mungkin dong Demak ini transisi sebentar nggak jelas tapi efeknya sekeren ini, gitu loh. Itu penanda awalnya. Artinya, kenapa hari ini nilai-nilai itu masih terpatri padahal 300 tahun diasuh oleh orang lain, tidak mungkin karena kokohnya saat itu. Oke, kita perlu mulai dengan kenapa jejak yang bukan berupa fisik ini kuat, tetapi jejak fisiknya kok tipis sekali. Kira-kira kenapa masalahnya? Kita tidak memiliki Artinya kalau kita bandingkan beberapa kerajaan kesultanan yang lebih tua gitu misalnya, ada nih, ini pusatnya di sini nih, bangunannya di sini nih, Majapahit di sini misalnya. Iya Mas. Begini, pertama kita belum menemukan kategorisasi yang jelas jejak fisik masa Demak dengan sebelumnya. Kita masih pangling. Misalnya gini ya, dulu kita itu diajari begini, candi
yang terbuat dari batu itu candinya candi yang di Jawa Tengah itu candi-candi yang terbuat dari batu alam dan fungsinya sebagai rumah ibadah. Contoh Borobudur dan Prambanan. Sementara di Jawa Timur itu candinya batu bata dan fungsinya makam raja. Tetapi setelah saya hunting di Kediri misalnya, loh ternyata ada candi Tegowangi, ada candi apa itu batu alam. Jadi kategorisasi itu nggak mewadahi fakta di sana. Begitu juga Demak. Misalnya gini, Majapahit itu batu alam, Demak itu batu bata. Oh tidak juga. Saya kasih contoh begini. Sejak di Giri Kedaton, yang kita tahu ketika menyebut Giri Kedaton, maka tokohnya adalah Sunan Giri. Jejaknya batu, Mas. Bekas Giri Kedaton itu batu alam. Nah, tetapi kita buru-buru ketika menemukan di Jawa Tengah batu itu sebelum Demak. Masa lebih tua gitu. Lebih tua. Nah, ini dulu harus didudukkan. Kita harus hati-hati. Maka kita akan pangkling ketika ketemu jejak yang bisa jadi di Jawa Tengah itu sebetulnya jejak Demak, kita identifikasi sebagai Majapahit. Kerancuan ini akan berakibat pada penyimpulan Demak tidak berjejak. Nah, itu dulu. Di Prawoto itu ada jejak batu bata dan ada jejak batu alam. Maka silang sengketanya bisa Majapahit dan Demak hadir di situ atau semuanya Demak. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komen, yang bisa memberi tambahan energi bagi saya untuk terus memproduksi konten-konten yang serupa ini. Jika Anda punya request, punya harapan seseorang saya dudukkan di sini sebagai tamu, silakan sampaikan di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk mewujudkan itu. Sekali lagi terima kasih Mas Doni. Sama-sama Mas. Dan kita ketemu di kesempatan yang lain. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar M. Permana. Yuk berbagi cahaya.